Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Bercerita, tempat di mana kisah-kisah kehidupan yang menyentuh, menginspirasi, dan penuh pelajaran hidup disajikan dengan hati. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menyentuh hati tentang seorang pria sederhana yang berjuang demi keluarganya. Ia dicibir, diremehkan, bahkan dihina oleh ibu mertuanya sendiri, hanya karena bekerja sebagai ojek online. Namun, siapa sangka, justru dari pekerjaan itulah ia menyimpan sebuah rahasia besar yang akhirnya membuat semua orang terdiam, termasuk sang ibu mertua yang dulu merendahkannya. Inilah kisah lengkapnya. Dibandingkan dan dihina ibu mertua karena bekerja jadi ojek online, namun pria ini buat ibu mertua syok saat tahu rahasia ini. Pernikahan Rio dan Anissa digelar sederhana di halaman rumah keluarga mempelai wanita, dengan tenda putih yang dipinjam dari tetangga, kursi plastik, dan dekorasi seadanya. Di tengah maraknya pesta-pesta mewah ala selebgram, pernikahan itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi Rio, hari itu adalah hari paling berharga dalam hidupnya. Ia akhirnya bisa menikahi perempuan yang selama ini ia cintai dengan tulus. Anissa, gadis berkulit bening dan berhati lembut yang menjadi pelita dalam hidupnya yang gelap. Namun tak semua wajah di hari itu memancarkan kebahagiaan. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita paruh baya dengan kebaya mewah, berwarna hijau zamrud, dan sorot mata yang tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Dialah Bu Sumi, ibu kandung Anissa. Sejak awal, Bu Sumi sudah tidak setuju anaknya menikah dengan Rio. Menurutnya, Rio terlalu miskin, tak punya pekerjaan tetap. Bahkan, penampilannya pun dianggap terlalu biasa untuk masuk dalam keluarga mereka. Bagi Bu Sumi, masa depan anaknya harus cerah bersanding dengan lelaki mapan yang bisa membelikan mobil baru, membangunkan rumah besar, dan membanggakan keluarga besar. Tapi Anissa justru memilih Rio, pria yang hidup pas-pasan, tidak punya kendaraan pribadi, dan tinggal di kontrakan kecil. Rio tahu betul bahwa dirinya tidak disukai oleh ibu mertuanya. Bahkan, saat ia datang untuk melamar, tatapan Bu Sumi menusuk, seperti belati. Semua pertanyaannya sinis. Kamu kerja apa sekarang? Punya tabungan berapa? Nanti kalau Anissa sakit, kamu bisa bawa ke rumah sakit atau cuman ke tukang urut? Kalimat-kalimat itu masih terngiang jelas di telinga Rio hingga hari pernikahan tiba. Namun, cinta memang aneh. Anissa tetap bersikeras. Ia menolak dijodohkan dengan pria pilihan ibunya, seorang manajer muda dari Jakarta yang katanya lulusan luar negeri. Anissa bilang, "Aku butuh pria yang setia, bukan sekadar kaya. Aku tahu Rio belum punya apa-apa sekarang, tapi aku percaya dia nggak akan pernah ninggalin aku. Dia pekerja keras, dan aku yakin itu akan jadi awal segalanya." Akhirnya, karena tak ingin membuat malu keluarga, Bu Sumi setuju, tapi dengan syarat. Pesta harus diadakan di rumah, sederhana, dan jangan banyak undangan. "Aku nggak mau orang-orang tahu anakku nikah sama sopir ojek," kata Bu Sumi, yang saat itu belum tahu apa pekerjaan Rio sesungguhnya. Hari itu, saat ijab kabul selesai dan para tamu mulai menikmati hidangan, Rio duduk bersama ayahnya yang sudah sepuh. Ia menatap Anissa yang sedang berbicara dengan sepupunya, senyum di wajahnya tulus, tapi hatinya tetap berat. Bu Sumi bahkan tidak menyapanya seharian, tak ada ucapan selamat, tak ada pelukan, bahkan tidak satu pun senyuman. "Aku hanya ingin bahagiain Anissa, ya," ucap Rio lirih. Ayahnya menepuk bahunya pelan. "Bahagiakan dia dengan caramu, nak. Restu ibu mertuamu mungkin belum datang sekarang, tapi kesabaranmu akan menjemputnya nanti." Di balik tenda, Bu Sumi duduk bersama beberapa kerabatnya. Ia sibuk membandingkan pernikahan Anissa dengan pernikahan kakaknya yang digelar di hotel. "Lihat tuh anakku si Nina, mantunya kerja di bank, nikahnya di ballroom, ada mic profesional, ada live music. Lah ini, undangannya cuma fotokopian. Malu banget," gumamnya. Cukup keras hingga beberapa orang tamu bisa mendengar. Tak hanya Rio yang mendengar, tapi juga Anissa. Wajah Anissa memerah, menahan amarah dan malu. Tapi ia tetap tegar, karena ia tahu keputusan yang diambilnya bukan untuk membuat ibunya bangga, tapi untuk menjalani hidup dengan orang yang benar-benar bisa ia percaya malam harinya. Setelah tamu pulang dan tenda mulai dibongkar, Rio duduk sendirian di teras rumah mertua. Di tangannya ada segelas teh manis yang tadi dibuatkan Anissa. Peluh masih membasahi pelipisnya. Ia lelah, tapi juga gelisah. Ibu mertuanya masih tidak mengakui kehadirannya sebagai bagian dari keluarga. Anissa menghampiri, duduk di sampingnya. "Mas, aku minta maaf ya. Mama memang keras, tapi aku janji, aku akan tetap di samping Mas.
apapun yang terjadi. Rio menatap istrinya, lalu tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Nis. Aku nggak nikahi keluargamu, aku nikahi kamu. Yang penting, kamu percaya sama aku. Sementara itu, dari balik jendela, Bu Sumi memperhatikan keduanya. Dalam hatinya masih ada bara tak suka, tapi juga sebersit heran kenapa anaknya bisa sedekat itu dengan lelaki seperti Rio. Ia tak tahu bahwa malam itu, dalam diamnya, Rio telah bersumpah dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan membuat Bu Sumi menyesal pernah meremehkannya. Beberapa hari setelah pernikahan, Rio dan Anissa resmi tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah mungil berdinding semen kasar, dan atap seng itu hanya memiliki satu kamar, dapur sempit, dan kamar mandi di luar. Namun bagi Rio, tempat itu terasa seperti istana. Ia merasa tenang bisa tinggal bersama Anissa, walau hidup dalam keterbatasan. Yang penting halal dan bahagia. Anissa, meski terbiasa dengan kenyamanan rumah orang tuanya, tidak pernah mengeluh. Ia mulai belajar memasak dengan kompor satu tungku, dan belanja di pasar tradisional yang penuh lumpur jika hujan turun. Ia mencuci baju dengan tangan, menimba air dari sumur umum di samping kontrakan. Namun semua itu ia lakukan dengan senyuman, karena ia tahu, cinta dan kesetiaan jauh lebih penting daripada kasur empuk dan lemari mewah. Sementara itu, Rio berangkat pagi-pagi sekali untuk menarik ojek online dengan motornya yang sudah tua dan sering mogok. Ia selalu memastikan Anissa punya sarapan sebelum ia pergi, walaupun kadang hanya nasi dengan telur dadar atau tempe goreng. Maaf ya Nis, sarapannya cuma ini, katanya suatu pagi sambil menyuapi istrinya yang masih berselimut. Anissa hanya tersenyum, memegang tangan suaminya dengan lembut. Aku nggak butuh banyak mas, asal kamu pulang dalam keadaan selamat, itu sudah cukup. Setiap hari, Rio mengelilingi kota demi mengejar order. Panas, hujan, debu, macet, semua ia terjang. Pernah suatu hari, saat hujan lebat, ia tergelincir di tikungan karena jalanan licin. Motornya ringsek keringan, lututnya berdarah tapi ia tetap berdiri dan menyelesaikan pesanan makanan yang sedang dibawanya. Ia tahu, jika ia berhenti, dapur di rumahnya bisa tak ngebul malam itu. Sayangnya, perjuangan Rio tak pernah dilihat oleh Bu Sumi bagi sang ibu mertua. Profesi ojek online hanya pekerjaan rendahan yang tak pantas disebut pekerjaan beberapa kali. Bu Sumi datang menjenguk ke kontrakan, dan setiap kali itu pula ia menyindir tanpa malu. Anissa, kamu benar-benar hidup seperti orang susah ya sekarang. Rumahmu sempit banget, cucian numpuk, piring kotor. Suamimu mana? Masih di jalan cari penumpang? Ya Tuhan, aku dulu susah payah nyekolahin kamu. Masa akhirnya begini? Anissa hanya bisa menunduk. Kadang matanya memerah, tapi tak pernah ia balas. Rio yang mendengar langsung dari balik dapur, hanya bisa menggenggam erat tangannya, menahan perasaan. Ia tahu, rasa sakit karena dihina jauh lebih perih dari luka jatuh dari motor. Puncaknya terjadi saat acara arisan keluarga. Anissa dan Rio datang dengan pakaian sederhana, sementara sepupunya datang dengan mobil pribadi dan baju bermerek. Ketika giliran keluarga Anissa ditanya kabar oleh para tante, Bu Sumi menjawab dengan nada tinggi dan malu-malu. Anissa sekarang ikut suaminya? Ya begitu, masih berjuang. Suaminya ngojek online. Tapi ya sudahlah. Namanya juga jodoh. Ucapan itu membuat semua mata melirik Rio dengan tatapan iba. Beberapa bahkan tertawa kecil. Rio pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya remuk. Ia hanya menggenggam tangan Anissa di bawah meja, seolah berkata, tenang, semua ini akan berlalu. Malam itu, Rio duduk di depan kontrakan, memandangi langit, gelap tanpa bintang. Hatinya penuh tanya, apakah aku pantas jadi suami Anissa? Apakah aku gagal sebagai laki-laki? Tapi di saat yang sama, ia juga mulai menyusun rencana. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit hasil kerjanya. Ia membaca buku tentang keuangan dan bisnis dari ponsel bututnya. Ia ikut webinar gratis di malam hari, sambil mengisi daya ponselnya dari warung sebelah karena token listrik di kontrakan sering habis. Ia tak ingin selamanya mengandalkan keberuntungan di jalanan. Ia tahu, ia harus naik level, tapi ia juga tahu, ia tidak bisa melompat terlalu jauh. Semua harus dimulai dari bawah. Anissa selalu menjadi motivasi terbesarnya. Setiap kali melihat istrinya tersenyum di pagi hari, atau tertidur lelah setelah seharian mencuci dan membersihkan rumah, Rio tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti, Anissa tidak akan tinggal di rumah sempit ini. Ia akan memiliki rumah sendiri, dengan halaman kecil, dapur bersih, dan ruang baca seperti yang dulu pernah ia impikan. Namun untuk sampai ke sana, Rio harus terus sabar. Ia harus tetap kuat.
Meski hujan cemoohan dari ibu mertuanya terus mengguyur. Ia tahu akan tiba saatnya ketika Bu Sumi tak lagi meremehkannya. Ia hanya perlu waktu dan keberanian untuk tetap berdiri. Dan waktu itu, perlahan, mulai mendekat. Bulan-bulan setelah pernikahan berlalu, seperti angin yang kadang sejuk, kadang panas membakar. Rio terus menjalani harinya sebagai ojek online, menjemput dan mengantar penumpang, mengantar makanan, bahkan kadang mengangkut barang belanjaan ibu-ibu pasar. Ia tak pernah pilih-pilih. Asalkan halal dan bisa membawa uang pulang ke rumah, akan ia kerjakan. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Cibiran dari Bu Sumi, ibu mertuanya sendiri. Setiap kali datang ke rumah, entah saat menjenguk cucu pertama, mereka atau sekadar mengantar makanan, Bu Sumi tak pernah lepas dari sindiran dan perbandingan. Dan nama yang selalu muncul dalam perbandingan itu adalah Doni, menantu satunya suami dari kakak Anissa, Nina. Lihat tuh Doni, ucap Bu Sumi. Suatu sore saat duduk di ruang tamu kontrakan Rio, sambil melipat lengan bajunya dengan gaya angkuh. Kerja di bank, gajinya jelas, pakaiannya rapi. Kalau jemput istrinya pakai mobil, nggak kayak kamu, Nis. Dijemput motor yang knalpotnya bunyinya kayak mesin pompa air. Anissa hanya diam, tak ada pembelaan, karena ia tahu ibunya hanya mencari celah untuk merendahkan. Di dapur, Rio yang sedang mencuci tangan mendengar semuanya. Ia tak masuk ke ruang tamu, hanya menunduk menahan sesak. Setiap kata yang diucapkan Bu Sumi, seperti palu yang menghantam harga dirinya sebagai seorang suami. Tak cukup sampai di situ. Suatu hari, Bu Sumi mengajak Anissa dan Rio makan bersama keluarga besar di rumahnya. Saat itu, Doni dan Nina datang, membawa oleh-oleh dari Bandung, lengkap dengan cerita tentang hotel bintang 5, dan belanjaan di outlet mahal. Semua orang memuji. Wah, enak ya jadi istri Doni, dimanjain terus, kata salah satu tante. Bu Sumi pun ikut tertawa, lalu menatap ke arah Rio dan berkata, Rio pernah bawa Anissa jalan-jalan keluar kota nggak? Ke pasar malam aja mungkin sudah mewah buat mereka, ya? Beberapa orang tertawa kecil. Rio hanya tersenyum kaku. Dadanya panas, wajahnya ingin menunduk, tapi ia menegakkan kepala. Ia tak ingin terlihat kalah. Saya belum bisa ajak jalan-jalan, Bu. Tapi insya Allah, kalau ada rezeki nanti, yang penting sekarang cukup makan, cukup kasih sayang, cukup ibadah. Ucap Rio, pelan, namun tegas. Namun ucapannya hanya dibalas dengan cibiran dari Bu Sumi. Cukup makan doang nggak bisa bikin bahagia Rio. Perempuan juga butuh dimanjakan, bukan cuma dikasih nasi sama tempe. Bagi Rio, itu adalah malam yang paling menyesakan. Tapi ia tetap tidak meninggalkan acara itu. Ia tetap bersikap sopan, tetap mencium tangan ibu mertuanya saat pulang, dan tetap mengantar Anissa pulang naik motor tuanya yang bannya mulai tipis. Ia tahu, jika ia lemah, maka semua hinaan itu akan menjadi kenyataan. Tapi kalau ia bertahan, suatu hari nanti, semua itu akan ia buktikan salah. Anissa tahu betul bagaimana perasaan suaminya. Di atas motor dalam perjalanan pulang, ia memeluk pinggang Rio lebih erat. Mas nggak usah dengerin omongan mama. Aku bahagia sama Mas. Aku milih Mas bukan karena harta, tapi karena hati. Rio menahan air mata, tapi ia tak mengeluh. Justru dalam hatinya, semangatnya menyala. Malam itu, saat Anissa tertidur, Rio membuka laptop bekas yang ia beli dari teman driver. Ia kembali membaca materi tentang bisnis online, tentang investasi, kecil-kecilan, tentang cara membangun aplikasi transportasi. Sesuatu yang selama ini hanya ada dalam pikirannya, mulai ia coba wujudkan pelan-pelan. Tapi perjalanan itu panjang. Sementara cibiran terus datang, Bu Sumi kerap membuat komentar pedas di hadapan tamu. Pernah saat tetangga datang berkunjung Bu Sumi dengan santai berkata, Rio itu kerjaannya angkut-angkut orang. Mbak, kalau pagi dia keluar rumah, pulang sore bawa capek dan bau matahari. Tapi ya sudahlah, namanya juga nasib. Anissa sudah beberapa kali berusaha membela. Namun setiap kali itu pula, Bu Sumi menegurnya. Kamu itu anak durhaka, ibunya sendiri kamu bentak. Demi bela laki-laki pengangguran. Kalimat itu menghantam hati Anissa, hingga ia lebih sering diam dan menangis di pelukan suaminya. Namun Rio tak pernah menanamkan kebencian terhadap mertuanya. Jangan benci ibu Munis. Dia keras karena mungkin belum melihat aku dari sisi yang lain. Suatu hari nanti, aku akan buktikan kalau suamimu ini nggak sekedar pengangkut orang. Dan waktu itu akan datang. Rio tahu betul bahwa menghentikan hinaan bukan dengan adu mulut, tapi dengan pembuktian. Ia hanya butuh waktu. Dan dalam diamnya, ia sedang membangun sesuatu yang tak pernah dikira oleh siapapun. Sementara orang-orang sibuk menilai dari luar, Rio diam-diam sedang menanam benih masa depan.
Di tengah gempuran hinaan dan perbandingan yang terus menghujam, Rio tetap berdiri. Ia tahu dirinya tak sempurna, ya, bukan suami kaya, bukan pula menantu kebanggaan. Tapi ada satu hal yang ia genggam erat, harga diri dan cinta yang tak bisa dibeli oleh uang. Setiap pagi, Rio bangun lebih dulu dari Anissa. Ia menyiapkan air hangat seadanya, membuatkan kopi untuk istrinya, lalu mengecek kondisi motornya yang sudah rewel. Kadang, mesin mogok dan ban bocor menjadi sarapan pagi sebelum ia menarik order pertama. Tapi Rio tak pernah marah, tak pernah mengeluh. Ia hanya menatap langit sambil berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Aku cuma ingin buat istri dan anakku." Setiap selesai menarik penumpang, Rio menyisihkan sebagian uangnya, bukan hanya untuk kebutuhan rumah, tapi juga untuk sesuatu yang hanya ia simpan sendiri. Impian. Ya, diam-diam Rio sedang menabung dan belajar membangun aplikasi transportasi. Kecil-kecilan. Ia tahu dunia digital sedang berkembang. Ia tahu dirinya tak boleh selamanya jadi pengemudi. Ia harus naik kelas. Ia tak ingin sekadar mengantar orang ke tujuannya. Ingin membuka jalan bagi banyak orang, menuju penghidupan yang lebih baik. Namun, semua proses itu tak mudah. Banyak malam yang harus ia lewati dengan kepala berat, karena belajar coding dari tutorial gratis di YouTube. Sambil menyuapi anak pertamanya yang menangis. Banyak hari ia pulang dengan tubuh letih. Namun harus tetap tersenyum di hadapan Anissa, agar rumah mereka tetap hangat. Suatu malam, saat listrik padam dan hujan mengguyur deras, Rio tetap duduk di depan laptopnya, menggunakan senter kecil sebagai penner. Anissa yang baru menidurkan bayi mereka, duduk di samping suaminya. "Mas, kenapa nggak istirahat dulu?" tanyanya lembut. Rio tersenyum. "Kalau aku istirahat sekarang, aku akan kalah. Aku mau anak kita tumbuh dengan bangga sama ayahnya. Bukan karena kaya, tapi karena ayahnya nggak pernah menyerah." Anissa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Rio bukan pria biasa. Ia adalah lelaki dengan semangat baja, dalam hati yang tenang. Lelaki yang dipandang rendah, tapi diam-diam menyiapkan kejutan besar untuk hidup mereka. Ketegaran Rio diuji lagi saat motornya rusak parah, dan ia harus menyewa motor temannya untuk tetap bekerja. Saat itu pula, Bu Sumi datang ke kontrakan dan melihat keadaan motornya yang sedang ditarik ke bengkel. Seperti biasa, komentar pedasnya tak tertahan. "Udah tahu motor tua, masih maksa kerja. Memangnya kamu nggak malu, Rio? Ngerepotin terus? Kalau kamu kerja di kantoran kayak Doni, hidup Anissa pasti enak. Nggak perlu capek-capek begini." Rio hanya menunduk. Ia tak membalas, tak menunjukkan amarah. Di hadapan ibu mertuanya, ia tetap suami yang sopan. Tapi di dalam hatinya, ia menguatkan diri. Ia tahu, membuktikan sesuatu bukan soal membalas kata dengan kata, tapi karya. Ia terus belajar, terus bekerja, terus menyisihkan uang. Ia mulai merekrut 2 orang temannya sesama ojek online untuk mengembangkan aplikasi transportasi lokal yang ia impikan. Mereka mulai mencoba membuat simulasi kecil di wilayah sekitar, dengan modal seadanya dan kerja sama. Tak ada investor, tak ada kantor, hanya semangat dan visi. Anissa pun tak tinggal diam. Ia mendukung sepenuh hati. Seringkali ia membantu suaminya menginput data, mengecek peta digital, bahkan menelepon mitra kuliner untuk layanan pesan antar. Mereka membangun semua itu dengan tangan sendiri, dari balik kontrakan sempit dan jaringan wifi tetangga yang dipinjam. Dalam kesibukan itu, Rio tetap menjadi suami yang hangat. Ia tak pernah melewatkan salat berjamaah bersama Anissa, selalu mencium kening istrinya sebelum berangkat, dan tak pernah mengeluh saat dapur hanya berisi mie instan. Ia bahkan tak pernah menyebutkan soal penghinaan ibu mertuanya. Seolah semua itu tak pernah ada. "Mas gak capek?" tanya Anissa suatu malam, melihat Rio tertidur di depan laptop, tangan masih menggenggam mouse. Rio membuka mata dan tertawa kecil. "Capek itu pasti, Nis, tapi menyerah itu bukan pilihan kita." Rio perlahan mulai membuahkan hasil. Aplikasi yang ia kembangkan mulai mendapat perhatian di kalangan kecil, para pengemudi lokal. Mereka senang karena sistem pembagian hasilnya lebih adil, dan aplikasinya ringan di ponsel. Rio belum mengatakan apa-apa pada keluarga besar. Bahkan pada Anissa pun, ia belum membuka semua detail. Baginya, kejutan terbaik adalah yang disiapkan. Dalam diam, ia tahu, omongan Bu Sumi masih akan terus datang. Ia tahu dirinya masih dianggap menantu gagal. Tapi semua itu tak membuatnya goyah. Ia percaya, hidup bukan tentang bagaimana orang melihat kita, tapi bagaimana kita memandang diri sendiri. Selama ia yakin, selama ia jujur, selama ia tidak merugikan orang lain, maka tidak ada satupun hinaan yang bisa merobohkannya.
Dan ketika orang lain sibuk menunjukkan kesuksesan dengan kemewahan, Rio sedang membangun pondasi yang jauh lebih kuat. Kesabaran, ilmu, dan ketulusan karena ia tahu badai akan selalu datang. Tapi, selama pondasi hatinya kokoh, ia tak akan tumbang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, pagi kerja, malam belajar. Namun, bukan berarti tak ada cobaan. Pernah suatu hari, saat Rio tengah menarik penumpang di tengah cuaca terik, ia mendapat kabar bahwa Anissa pingsan di rumah. Tanpa pikir panjang, ia membatalkan order dan segera pulang. Ternyata Anissa terlalu lelah. Ia belum makan, karena memilih menyimpan uang belanja untuk membayar listrik. Ketika Rio duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya, ia merasa hatinya hancur. Kenapa nggak bilang, Nis? Kalau kurang uang, kita cari cara bareng-bareng. Anissa hanya menggeleng. Aku nggak mau Mas tambah berat mikir. Aku percaya sama Mas. Kata-kata itu membakar semangat Rio lebih dari apapun. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya soal diri sendiri, tapi soal dua hati yang saling menjaga di tengah dunia yang tak selalu ramah. Ia pun semakin tekun, semakin keras bekerja, bahkan rela mengambil order malam hanya demi menutupi kebutuhan rumah tangga mereka yang sederhana. Bu Sumi, meski sering datang dengan komentar pahit, tak pernah tahu apa yang sedang dilakukan Rio di balik layar. Di matanya, Rio tetap tukang ojek online yang hidup pas-pasan. Ia tak tahu bahwa Rio kini punya catatan keuangan sederhana di laptopnya, laporan pengeluaran mingguan, bahkan grafik perkembangan pengguna aplikasi kecilnya yang perlahan bertumbuh setiap kali selesai menarik penumpang. Rio tak langsung pulang. Ia kadang berhenti di masjid terdekat, duduk di tangga dengan helm masih menempel di stangnya, membuka laptop, dan mulai mencatat feedback dari Moonman Driver yang mencoba aplikasinya. Ia percaya, dari kegigihan sederhana itu akan tumbuh perubahan besar. Namun semakin Rio bertumbuh diam-diam, semakin pula cobaan datang dari luar. Suatu hari, Rio menghadiri syukuran keluarga di rumah Bu Sumi. Semua sanak saudara hadir, termasuk Doni yang datang dengan mobil sedan barunya di Meya Mokan. Topik obrolan berputar pada pekerjaan dan penghasilan. Doni dengan bangga bercerita tentang kenaikan jabatannya, fasilitas kantor, dan bonus akhir tahun. Semua orang memuji. Saat giliran Rio ditanya, ia hanya menjawab singkat, Alhamdulillah, saya masih di jalan. Bu, masih narik ojek, kadang antar makanan. Seketika, ruangan menjadi hening. Lalu Bu Sumi tertawa kecil. Itu tuh, menantu saya yang satu lagi, ngantar makanan. Ya sudahlah. Yang penting halal ya Rio. Tawa kecil dari beberapa orang terdengar, membuat wajah Anissa memerah menahan geram. Namun, Rio tetap tenang. Ia bahkan tersenyum, lalu berkata, Iya Bu, Alhamdulillah, walaupun kecil, dari antar makanan bisa jadi peluang. Saya belajar banyak dari jalanan. Siapa tahu nanti saya bisa buka usaha sendiri. Jawaban itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Rio, itu adalah keyakinan yang tumbuh. Ia tak sedang menjual impian palsu, tapi sedang menyemai masa depan yang belum bisa orang lain lihat. Anissa menatapnya penuh bangga. Ia tahu suaminya bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat menahan harga diri yang setiap hari diinjak-injak. Ketegaran seperti itu tak bisa dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dari luka, dari kesabaran, dan dari niat yang lurus. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Rio duduk sendiri di depan kontrakan. Tangan kanannya menggenggam ponsel, membuka ulang catatan tentang pengembangan aplikasinya. Tengin memegang payung kecil yang hanya menutupi sebagian tubuhnya. Air hujan membasahi kaki dan bajunya, tapi ia tak peduli. Ia sedang menyusun strategi. Dalam diam, dalam dingin, dalam sepi, tetangga yang lewat sempat menegur, Mas Rio, masuk dulu. Basah, nanti sakit. Rio hanya mengangguk dan menjawab, Enggak, apa-apa Pak. Lagi nyari jalan biar nggak terus hidup begini. Tetangga itu hanya tersenyum. Ia tahu, pemuda itu bukan orang biasa. Ia tak banyak bicara, tapi langkahnya penuh tekad. Sampai suatu malam, ketika semua tertidur, Rio melihat satu email masuk. Sebuah lembaga inkubator startup kecil di Yogyakarta menerima proposal yang pernah ia kirim diam-diam 3 bulan lalu. Mereka tertarik membantu Rio mengembangkan idenya dalam bentuk program mentoring intensif. Rio terdiam. Nafasnya tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Anissa yang tertidur pulas di ranjang kecil mereka. Lalu ia menunduk, sujud di lantai kamar yang dingin, dan berdoa lama. Dalam sujudnya, ia hanya berucap, Ya Allah, jangan beri aku kekayaan, kalau itu akan membuatku sombong. Tapi berilah aku jalan, agar aku bisa bahagiakan istriku, dan buktikan bahwa hinaan tak bisa menjatuhkan orang yang terus melangkah.
Ketegaran Rio bukan sekadar sikap diam yang menahan amarah, tapi pilihan sadar untuk terus melangkah, meski jalan penuh kerikil, dan di balik diamnya itu, sebuah ledakan masa depan tengah ia bangun sendiri. Ujian itu datang tiba-tiba seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghantam keluarga besar tanpa aba-aba. Suatu malam, saat Rio baru saja memarkir motornya dan membuka pintu kontrakan, Anissa menerima telepon dengan suara panik dari rumah orang tuanya. Adik bungsunya, Adit, mengalami kecelakaan motor cukup parah di perempatan dekat kampus. Saat itu juga, Rio dan Anissa langsung meluncur ke rumah sakit tempat Adit dirawat. Ruangan UGD dipenuhi suara isak dokter dan aroma obat-obatan tajam. Di sana, Bu Sumi menangis terseduh di bangku tunggu. Baru kali ini, Rio melihat ibu mertuanya benar-benar tampak lemah dan panik. Tak ada nada tinggi, tak ada kalimat sinis, hanya seorang ibu yang takut kehilangan anak bungsunya. Adit harus menjalani operasi segera malam itu juga. Biayanya tidak sedikit, bahkan ketika dokter menyebutkan angka puluhan juta rupiah, Bu Sumi langsung pucat. Saya nggak punya uang segitu, Dok. Gaji saya hanya pensiun bulanan. Doni, yang biasanya dipuji-puji dan dibanggakan, duduk diam tak berkata apa-apa. Wajahnya tegang. Ketika ditanya soal bantuan, Doni menarik napas dalam dan berkata, "Maaf Tante, aku juga lagi ada cicilan besar, belum lunas rumah. Kredit mobil juga masih jalan. Aku nggak bisa bantu banyak sekarang." Kalimat itu seperti dentuman di telinga Bu Sumi. Ia menoleh ke arah menantu kebanggaannya itu. Tampak tak percaya. "Kamu kan kerja di bank. Masa nggak bisa bantu adik iparmu sendiri?" Suara Bu Sumi mulai meninggi. Emosi bercampur ketakutan. Rio, yang sedari tadi berdiri diam di sudut, akhirnya maju perlahan. Ia mendekati dokter, lalu berkata tenang, "Dok, mohon tetap lanjutkan persiapan operasinya. Saya yang tanggung biayanya." Semua mata langsung menoleh padanya. Bu Sumi menatap Rio tajam. Kamu mau bayarin? Jangan main-main, Rio. Ini bukan 100-200 ribu. Ini puluhan juta. Rio mengangguk. "Insya Allah cukup, Bu. Bu, saya sudah transfer ke kasir rumah sakit." Beberapa menit kemudian, petugas rumah sakit datang menghampiri. "Iya, Bu. Dana awal sudah masuk. Kami akan lanjutkan tindakan operasi." Bu Sumi tertegun. Begitu juga dengan Doni dan keluarga yang lain. Bahkan Anissa pun menatap suaminya dengan heran. Ia tahu Rio menyimpan tabungan, tapi tidak menyangka sebanyak itu. Saat suasana mulai tenang dan Adit masuk ruang operasi, Bu Sumi duduk di samping Rio dengan mata masih menyisakan kemarahan. Tapi bukan lagi karena benci, lebih kepada bingung dan penasaran. "Rio, kamu dapat uang dari mana?" Rio menatap ibu mertuanya. Ia bisa saja menjelaskan panjang lebar, memamerkan kerja kerasnya selama ini, tapi ia memilih menahan diri. Namun, kali ini, ia tahu, ia perlu menjawab. Dengan tenang, ia berkata, "Saya bukan cuma narik ojek, Bu. Sudah beberapa waktu ini saya membangun aplikasi transportasi lokal. Masih kecil, tapi alhamdulillah mulai jalan. Saya dibantu mentor dari program STARTUP, saya simpan pendapatan dari kerja sama kemitraan. Saya sisihkan untuk masa depan. Dan untuk hal-hal darurat seperti ini." Ruangan itu mendadak hening. Tak ada satupun yang berbicara. Bahkan Doni hanya tertunduk, tak tahu harus bersikap bagaimana. Anissa memegang tangan suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena terkejut, tapi karena bangga. Sementara Bu Sumi menunduk dalam-dalam. Matanya kosong. Seperti seseorang yang baru menyadari kenyataan yang selama ini ia abaikan. Selama ini ia mengira Rio adalah sosok lemah, miskin, dan tidak layak menjadi suami anaknya. Tapi malam itu membuktikan sebaliknya. Menantu yang ia hina, bermakna, dan caci justru menjadi penyelamat di saat semua orang tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari setelah operasi berjalan sukses, dan Adit mulai pulih, suasana keluarga perlahan berubah. Kali ini, setiap kali Bu Sumi berbicara pada Rio, nadanya jauh lebih lembut. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi perbandingan. Ia bahkan mengirimkan makanan ke kontrakan Rio. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pernikahan mereka. Anissa sampai terdiam melihat pesan WhatsApp dari ibunya. "Ini Mama titip lauk ya, buat Rio juga. Bilang makasih udah bantu Adit." Rio tak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi perhatian kecil itu, bagi dirinya, adalah pengakuan yang paling dalam. Doni juga tak lagi muncul dengan gaya mewahnya. Bahkan ia pernah diam-diam mengajak Rio ngobrol di teras rumah mertua. "Bro, kamu hebat ya? Gue kira lo tuh ya cuma driver biasa gitu." Rio hanya tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Don. Gue juga dulu ngira lo luar biasa. Ternyata kita semua sedang berjuang dengan cara masing-masing." Doni mengangguk.
malu sekaligus jujur. Ia menyadari sesuatu. Nilai seseorang tak bisa diukur dari penampilan atau pekerjaan yang tampak di permukaan. Dan Bu Sumi? Ia semakin sering bertanya pada Anissa. Rio udah makan? Gimana aplikasinya sekarang? Ada yang bisa Mama bantu? Tentu perubahan itu tak terjadi seketika. Tapi malam itu, di rumah sakit, adalah titik balik. Rio tak pernah meminta untuk dihormati. Ia hanya ingin dihargai sebagaimana layaknya manusia yang berjuang. Dan akhirnya, keteguhan dan kesabarannya mematahkan anggapan buruk yang selama ini mengekangnya. Pasca operasi Adit berjalan lancar, suasana rumah sakit menjadi lebih tenang. Dokter menyampaikan bahwa masa pemulihan tinggal menunggu waktu. Namun yang tak kalah penting dari keberhasilan operasi itu adalah perubahan sikap yang perlahan muncul. Dari dalam keluarga besar Anissa, terutama dari Bu Sumi. Rio, yang biasanya tak dianggap, kini mulai menjadi pusat perhatian. Tapi bukan karena pakaian mewah atau jabatan mentereng, melainkan karena ketenangannya saat krisis, ketegasannya saat dibutuhkan, dan keputusannya yang menyelamatkan nyawa anggota keluarga. Setelah seminggu, Adit diperbolehkan pulang. Bu Sumi, yang biasanya tak pernah mengajak bicara lebih dari 2 kalimat, kini beberapa kali menghubungi Anissa lewat pesan singkat. Rio ada di rumah? Atau kamu sama Rio? Kapan sempat ke rumah Mama? Mama mau ngobrol? Rio, seperti biasa, menjawab dengan santai. Kalau Mama mau ketemu ya kita datang, Nis. Aku nggak ada rasa sakit hati. Lagian, aku juga nggak pernah berharap Mama berubah. Cepat, biarlah waktu yang mengajarkan. Minggu siang itu, mereka datang ke rumah Bu Sumi dengan niat biasa saja. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Begitu Rio dan Anissa tiba, suasana rumah tampak agak sepi. Hanya Bu Sumi, Adit yang masih terbaring di kamar, dan Doni yang duduk lesu di teras. Tak lama setelah masuk, Bu Sumi langsung memanggil Rio ke ruang tamu. Tak seperti biasanya, ia menyuguhkan teh hangat dan penganan kecil bukan hanya untuk Anissa, tapi juga untuk menantunya. Suasana canggung, sunyi, tapi akhirnya Bu Sumi membuka suara. Rio, ucapnya pelan. Mama mau tanya, sebenarnya uang sebanyak itu kamu dapat dari mana? Anissa menoleh pada Rio. Doni yang duduk di sudut kursi juga tampak mengangkat alis. Rio tersenyum tipis. Ia meneguk sedikit teh sebelum menjawab, lalu duduk lebih tegak. Ia tahu, momen ini, ia tidak sombong, tapi ia tahu, dirinya punya hak untuk menjelaskan. Sebenarnya Bu, ujar Rio tenang, selain narik ojek online, saya memang sedang bangun usaha kecil-kecilan. Saya kembangkan aplikasi transportasi lokal. Iseng, tapi ternyata diterima baik sama teman-teman driver. Sekarang pengguna sudah mulai ratusan. Beberapa UKM juga mulai kerjasama lewat fitur pengantaran makanan. Bu Sumi tampak tercengang, tidak berkata apa-apa. Rio melanjutkan. Kemarin, ada investor dari program inkubasi startup yang tertarik mendanai dan membantu pengembangan sistem. Saya belum cerita ke siapa-siapa, karena masih proses awal. Tapi uang untuk operasi Adit kemarin, sebagian besar dari akumulasi penghasilan saya, dari kerja keras beberapa bulan terakhir, dan sebagian lagi, dari dana pribadi, yang memang saya sisihkan, untuk keadaan darurat. Tiba-tiba Doni bersuara, terdengar agak getir, kamu bikin aplikasi ojek sendiri? Iya, jawab Rio santai. Namanya Gerak.id, masih kecil, tapi niat saya bukan cuma bisnis Mas Don. Saya ingin para driver punya sistem yang adil dan bisa berkembang bareng. Saya ngerti betul rasanya. Kerja di jalanan. Bu Sumi masih menatap Rio tanpa kata. Lama sekali, sorot matanya bukan lagi merendahkan, tapi lebih pada bingung seperti seseorang yang baru pertama kali benar-benar melihat siapa Rio sebenarnya. Saya minta maaf. Rio, kata Bu Sumi akhirnya. Suaranya bergetar. Selama ini Mama salah menilai kamu. Mama pikir kamu cuma laki-laki biasa, yang gak akan bawa anak Mama kemana-mana. Ternyata, kamu jauh lebih dari itu. Rio tak langsung menjawab. Ia menatap ibu mertuanya, lalu menunduk dengan hormat. Saya, paham Bu, Mama pasti ingin yang terbaik buat Anissa. Saya juga begitu. Tapi saya percaya, bukan cara kita lahir yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berjuang. Anissa menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ia genggam erat tangan. Bukan hanya karena bangga, tapi karena selama ini ia menyaksikan sendiri setiap peluh, luka, dan kerja keras Rio, dan hari ini, semua itu akhirnya terlihat. Doni, yang biasanya menjadi poros kebanggaan keluarga, kini lebih banyak diam. Ia tak iri. Justru ia tampak merenung dalam, seperti sedang menata ulang pandangannya tentang banyak hal. Setelah hari itu, hubungan antara Rio dan Bu Sumi berubah drastis. Tak ada lagi sindiran tentang pekerjaan. Tak ada lagi perbandingan dengan Doni.
Bahkan Bu Sumi beberapa kali mengantar masakan ke kontrakan, dan mulai menyapa Rio dengan panggilan, "Nak." Bagi Rio, itu semua bukan kemenangan, tapi pembuktian. Bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan, kerja keras, dan kejujuran adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ia tak pernah berniat jadi hebat. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan benar. Dan kini, bahkan orang yang dulu paling merendahkannya, mulai belajar melihat dengan mata hati. Hari-hari setelah operasi, Adit menjadi titik balik hubungan keluarga besar Anissa dan Rio. Suasana yang dulu kaku dan penuh sindiran, kini mulai mencair. Bu Sumi, yang biasanya hanya datang dengan nada menggurui, kini lebih sering tersenyum saat berkunjung. Bahkan sesekali ia bertanya soal aplikasi yang dibangun Rio, meski belum benar-benar paham. Bu Sumi mulai menunjukkan ketertarikan dan secara perlahan penghargaan. Namun, semua itu belum seberapa dibanding kejutan yang akan datang. Pada suatu malam yang tenang, Rio dan Anissa pulang dari warung setelah membeli kebutuhan dapur. Baru saja menaruh kantong plastik di dapur, ponsel Rio berdering. Anissa memperhatikan raut wajah suaminya berubah setelah membaca nama penelepon. Tapi Rio tetap menjawab dengan tenang. "Assalamualaikum, Pak Dir." Anissa tak begitu menangkap isi pembicaraan Rio. Tapi yang jelas, setelah menutup telepon, wajah suaminya menunjukkan ekspresi serius bercampur lega. "Siapa Mas?" tanya Anissa pelan. Rio tersenyum kecil. "Direktur lembaga pendanaan startup. Minggu depan, aku diminta datang ke Jakarta buat tanda tangan MOU dan paparan bisnis ke investor besar." Anissa menatap suaminya lekat-lekat. "Mas, jadi yang kemarin Mas ceritakan itu benar-benar besar ya? Aku kira masih proyek kecil-kecilan." Rio mengangguk. "Sebenarnya dari awal aku memang gak mau banyak cerita dulu. Takutnya terlalu dini. Tapi memang sudah lumayan berkembang. Gerak.id sekarang sudah punya hampir 1.000 pengguna aktif. Dan kita baru rekrut 30 driver di 2 kota. Kalau semua berjalan lancar, tahun depan aku rencana buat ekspansi ke 10 kota kecil." Anissa tertegun. Hatinya dipenuhi rasa haru. Selama ini ia hanya tahu suaminya rajin dan pantang menyerah. Tapi ternyata, di balik keteguhan itu, Rio sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan itu belum semuanya. Beberapa hari kemudian, Rio dan Anissa diundang ke rumah keluarga besar dalam rangka tasyakuran kecil atas kesembuhan Adit. Semua keluarga hadir, termasuk Doni, Nina, para sepupu, dan tentu saja Bu Sumi. Saat acara makan malam selesai, tiba-tiba Bu Sumi berdiri dan mengetuk gelas. "Meminta perhatian maaf semuanya. Saya mau bicara sedikit." Suaranya jelas dan tegas. Semua orang terdiam. "Saya mau minta maaf, terutama ke Rio," katanya, menatap menantu yang selama ini ia anggap rendah. "Selama ini, saya salah menilai. Saya mengira Rio cuma seorang pengojek biasa. Tapi dia bukan cuma tulang punggung keluarga dia. Adalah contoh bahwa kerja keras dan kesabaran bisa bawa seseorang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan." Rio tersenyum, sedikit menunduk. Tapi sebelum suasana kembali cair, sepupu Anissa, bernama Yuli tiba-tiba angkat tangan. "Tapi sebenarnya, Kak Rio ini siapa sih? Kok bisa langsung bikin aplikasi? Dapat investor? Latar belakangnya apa ya?" Seketika ruangan hening. Rio menatap Anissa sejenak, seperti meminta izin. Anissa hanya mengangguk kecil. Saat itulah, Rio membuka satu demi satu rahasia yang selama ini ia simpan rapat. "Saya dulu kuliah di jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri. Tapi belum selesai, karena harus berhenti setelah bapak saya meninggal dan usaha keluarga bangkrut. Waktu itu, saya harus kerja apa saja, dari cuci piring, jaga warnet, sampai jadi kurir. Tapi saya tetap belajar sendiri tentang coding, manajemen produk, dan pengembangan sistem." Beberapa orang mulai mengangguk. "Kagum. Saya sempat ikut pelatihan intensif di lembaga nirlaba teknologi, dan proyek kecil-kecilan saya pernah masuk final nasional, meski saya waktu itu cuma freelancer. Lalu saya kenal Timon Man komunitas driver, dan dari sana saya mulai riset kebutuhan mereka. Saya buat aplikasi kecil, lalu coba pasarkan pelan-pelan. Awalnya banyak yang anggap remeh, tapi saya terus lanjut, walau sambil tetap narik ojek." Semua hadirin terdiam, bahkan Doni terlihat menunduk dalam-dalam, dan Nina mencubit pelan lengannya. Mungkin karena malu atas sikap angkuh mereka di masa lalu. Saya nggak pernah cerita, karena saya tahu, reputasi bisa menyesatkan. Orang kadang menghormati gelar, jabatan, atau baju, tapi saya percaya, nilai seseorang itu bukan di mulut, tapi di tindakan. Saya lebih suka dikenal karena apa yang saya buat,
Bukan karena apa yang saya pamerkan, Busumi berkaca-kaca. Ia menatap menantu yang selama ini ia rendahkan. Kini berdiri tegar di tengah ruangan, menjadi teladan bagi semua. Sepulang dari acara itu, Busumi memeluk Anissa Aratoret. Kamu pilih suami yang benar, nak. Mama malu, mama baru sadar sekarang. Siapa yang benar-benar lelaki sejati? Anissa tersenyum, sambil memeluk ibunya kembali. Nggak apa-apa, Ma. Yang penting mama sekarang tahu. Dan Rio, ia hanya berdiri di teras, menatap langit malam. Ia tahu hidup belum selesai. Tantangan masih panjang. Tapi malam itu, satu beban berat terangkat dari dadanya. Rahasia yang selama ini ia simpan, bukan untuk pamer, tapi karena ia percaya, waktu yang akan bicara. Dan akhirnya, waktulah yang membuktikan bahwa laki-laki, Pengoyek, yang dulu dihina, itu adalah pengusaha, pejuang, dan pemimpin keluarga yang sesungguhnya. Setelah malam itu malam di mana semua rahasia dan perjuangan Rio, akhirnya terungkap hidupnya perlahan berubah. Bukan dalam sekejap, bukan pula secara dramatis. Tapi perubahan itu nyata, terasa, dan mengakar. Kabar tentang gerak, ide aplikasi, transportasi lokal buatan Rio perlahan menyebar di kota tempat ia tinggal. Para driver yang dulu ragu mulai bergabung, para pelaku UMKM yang kesulitan dengan ongkos kirim, mulai mendaftar sebagai mitra. Tak butuh waktu lama, nama Rio mulai disebat-sebut di komunitas kewirausahaan sebagai salah satu founder dari bawah yang inspiratif. Undangan mulai berdatangan dari kampus, komunitas teknologi, bahkan dari instansi pemerintah daerah yang tertarik untuk berkolaborasi. Rio, yang dulu hanya dikenal sebagai tukang ojek langganan, kini menjadi pembicara seminar dan mentor muda untuk pelatihan kewirausahaan digital. Tapi di balik semua itu, sikap Rio tak berubah. Ia masih menarik ojek sesekali, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin tetap dekat dengan akar perjuangannya. Ia masih memakai jaket lusuh yang pernah menemaninya bertahun-tahun. Bahkan ketika diwawancara oleh salah satu media lokal, Rio menolak difoto dengan jas. Ia hanya berkata, biar orang tahu, saya bukan dari orang dalam. Saya dari jalanan. Anissa, yang dulu sering menangis karena ibunya merendahkan suaminya, kini tersenyum setiap kali melihat orang-orang menyapa Rio dengan penuh hormat. Mas Rio, terima kasih ya, berkat aplikasi mas, saya bisa bayar sekolah anak, kata seorang bapak driver yang dulu sama-sama narik ojek online. Mas Rio, saya nggak nyangka ya, dulu mas yang antar paket ke warung saya, sekarang bantu kami jualan online, ucap seorang ibu pemilik warung sembako yang menjadi mitra. Tapi pengakuan terbesar datang dari orang yang paling lama memandangnya sebelah mata. Busumi. Suatu sore, Busumi datang ke kontrakan, mereka yang kini sebenarnya sudah pindah ke rumah mungil milik sendiri. Hasil jerih payah Rio dan Anissa, Busumi datang membawa sebuah map berisi dokumen. Ia mengetuk pintu pelan, dan disambut oleh Anissa. Rio sedang berada di halaman, merapikan motor. Saat melihat mertuanya, ia langsung menghampiri, dan mencium tangan seperti biasa. Rio, mama mau bicara, ucap Busumi. Kali ini, tak ada nada tinggi, hanya ketulusan. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, tapi nyaman. Di atas meja, Busumi meletakkan map tersebut. Ini surat tanah warisan dari almarhum bapakmu. Anissa, dulu mama mau kasih ke Nina, karena mama pikir kamu nggak akan bisa urus. Tapi sekarang mama tahu, kamu dan Rio yang paling pantas jaga ini. Anissa terkejut. Ma, ini kan tanah yang di pinggir jalan utama itu? Busumi mengangguk. Iya, mama sudah pikir baik-baik. Tanah ini bisa buat kamu dan Rio bangun usaha. Lebih basah, mama cuma minta satu. Jangan lupakan dari mana kamu mulai. Rio terdiam, matanya berkaca-kaca. Bukan karena nilai tanah itu, tapi karena pengakuan Busumi jauh lebih berharga dari apapun. Penghargaan dari orang yang dulu paling keras padanya, kini datang dengan tulus. Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak mau terima kalau itu untuk saingan. Kalau memang ini bagian keluarga, biar semua tahu, dan kita gunakan untuk usaha bareng. Mama, Nina, Adit, semua harus punya bagian. Busumi menangis pelan. Nak, kamu lebih mulia dari yang mama duga. Beberapa bulan kemudian, Rio membuka kantor kecil di tanah tersebut. Bukan gedung besar, hanya sebuah ruko 2 lantai. Tapi dari tempat itulah Gerak.id mulai banner-banner berkembang. Ia rekrut pemudi-pemudi pengangguran jadi tim operasional. Ia ajak ibu rumah tangga berjualan lewat platformnya. Ia latih driver-driver muda untuk melek teknologi. Kini, saat Rio berjalan di pasar, orang-orang menyapanya bukan lagi dengan sebutan tukang ojek, tapi Pak Rio, Cico, Gerak.id. Namun ia tetap menjawab dengan senyum.
Saya masih driver, Bu. Bedanya sekarang saya narik sambil narik orang lain buat sukses juga. Bu Sumi, ia tak pernah absen dari acara-acara keluarga. Dan kini setiap kali bercerita ke tetangga, ia berkata dengan penuh bangga, menantu saya. Dulu driver ojek tapi sekarang, dia punya aplikasi sendiri, bikin orang bisa kerja, bisa makan, bisa maju. Di malam hari, saat rumah sudah tenang, Rio duduk bersama Anissa di teras rumah mereka yang baru. Angin semilir mengusap wajah mereka. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Mas, kata Anissa pelan, menggenggam tangan suaminya. Sekarang Mas udah diakui. Mas nggak diremehkan lagi. Rio menoleh, tersenyum. Aku nggak pernah kejar pengakuan, Nis. Tapi, aku bahagia. Karena, sekarang, bukan cuma aku yang dihargai. Tapi perjuangan kita berdua. Kita nggak sempurna, tapi kita tidak menyerah. Anissa mengangguk pelan. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena perjalanan mereka yang dulu dipenuhi luka, kini berganti cahaya. Dan bagi Rio, pengakuan bukan datang dari panggung atau pujian, tapi dari wajah-wajah, bahagia orang-orang yang dulu bersamanya di titik nol. Karena, ia tahu, kemenangan sejati bukan saat dunia bertepuk tangan, tapi saat orang terdekat mulai mengerti dan menghargai perjuangan yang tulus. Mentari pagi itu menyelinap perlahan, melalui sela-sela tirai jendela rumah sederhana milik Rio dan Anissa. Di dalam rumah, suasana begitu damai. Tak ada lagi suara debat, tak ada lagi isak tangis dalam sunyi seperti dulu. Yang ada hanya tawa kecil anak mereka yang kini mulai belajar berjalan, dan senyum tenang dari dua insan yang telah melalui banyak luka bersama. Pagi itu terasa berbeda. Tidak karena sesuatu yang besar akan terjadi, tapi karena Rio dan Anissa sama-sama merasa masa lalu mereka yang pahit. Akhirnya banner-banner tertinggal. Setelah semua perjuangan, hinaan, pembuktian, dan pengakuan, mereka kini tak lagi berlari untuk mencari pembenaran. Mereka sudah berada di titik yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan dalam doa. Diterima, dihargai, dan dihormati, tanpa harus berpura-pura menjadi siapa-siapa. Bu Sumi juga telah berubah. Luka masa lalu antara ibu mertua dan menantu itu perlahan sembuh, tidak instan, tentu. Namun waktu dan sikap Rio yang konsisten mengikis semua prasangka dan dendam yang pernah ada. Bahkan suatu sore, saat Rio sedang menyapu halaman kecil di depan rumah, Bu Sumi datang membawakan sepanci rawon. Sambil menaruhnya di meja, ia duduk dan berkata, "Dulu Mama pikir kebanggaan itu datang dari gaji besar, jabatan tinggi, atau rumah mewah. Tapi sekarang Mama sadar, bangga yang paling dalam itu datang ketika melihat anak dan menantu Mama hidup jujur, saling cinta, dan jadi berkat untuk orang lain." Rio tersenyum, menatap ibu mertuanya dengan tulus. "Terima kasih, Bu, tapi saya juga yang belajar banyak dari Mama, tentang sabar, tentang kerasnya hidup, dan tentang pentingnya saling memahami." Mereka tertawa kecil, tak ada dendam. Tak ada luka yang dibahas. Hanya dua manusia yang akhirnya saling mengerti. Di luar Rama, perjalanan Rio bersama Gerak.id juga semakin berkembang. Kini ia tak hanya mengelola aplikasi transportasi lokal, tapi juga membangun ekosistem UMKM digital. Ia mulai mengajak pemuda desa, ibu rumah tangga, dan pekerja informal untuk melek teknologi dan berdaya secara ekonomi. Dalam banyak kesempatan, Rio selalu mengangkat kisah hidupnya. Ia tidak pernah menyembunyikan masa lalunya sebagai pengemudi ojek online. Bahkan justru menjadikannya kekuatan. "Dulu saya dihina karena narik ojek," ucap Rio dalam sebuah seminar di depan ratusan anak muda. "Tapi sekarang, saya bangga pernah jadi tukang ojek, karena dari situlah saya belajar. Nilai manusia tidak diukur dari seragam atau kantor, tapi dari cara dia memperjuangkan hidup dengan jujur dan sabar." Kata-kata itu seringkali membuat audiens terdiam. Banyak dari mereka merasa tersentuh. Karena kisah Rio bukan dongeng. Itu bisa dirasakan. Namun puncak dari semua ini bukanlah kesuksesan finansial atau pujian di media. Puncaknya justru terjadi di rumah, saat Anissa dan Rio duduk bersama anak mereka di malam hari. Anak itu yang dulu dibesarkan dalam bayang-bayang hinaan dari keluarga, sendiri kini tumbuh di rumah yang penuh cinta dan teladan. Rio sering menatap wajah kecil itu, sambil berkata dalam hati, "Nak, ayah mungkin tidak mewariskanmu harta besar, tapi ayah ingin mewariskanmu semangat, bahwa apapun hinaan orang, jangan pernah berhenti percaya pada nilai dirimu." Di akhir tahun itu, Rio mengadakan acara kecil di rumah. Syukuran sekaligus refleksi perjalanan Gerak.id yang sudah 1 tahun berjalan. Tak ada panggung mewah, hanya karpet di halaman rumah, tumpeng sederhana, dan undangan dari para driver.
mitra warung, serta tetangga-tetangga sekitar Bu Sumi Haider mengenakan kebaya sederhana. Doni pun datang bersama istrinya, kini dengan sikap jauh lebih bersahabat. Bahkan Adit, adik Anissa, yang dulu cuek, kini menjadi kepala operasional lapangan di perusahaan Rio, di depan semua tamu. Rio berdiri dan berbicara tanpa catatan. Saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya istri yang setia, anak yang menjadi semangat hidup saya, dan keluarga yang meskipun pernah salah menilai, kini memberi dukungan luar biasa. Saya tidak ingin jadi orang paling sukses. Saya hanya ingin jadi orang yang tidak melupakan dari mana ia berasal, dan kemana ia ingin membawa orang-orang di sekitarnya. Tepuk tangan pecah. Tapi, Bogi Reo, sorakan itu tak sepenting satu pandangan yang ia lihat. Di kerumunan Bu Sumi, ibu mertuanya, berdiri dan menatapnya dengan mata berkokok-kokok. Maafkan Mama nak, bisiknya pelan, saat semua orang sibuk makan. Kalau bisa, Mama ingin hapus semua luka yang dulu. Rio menjawab, sambil menggenggam tangannya. Mama nggak perlu hapus apa-apa, karena luka itulah yang mengajarkan saya untuk lebih kuat. Yang penting sekarang, kita sama-sama di sini, menatap masa depan yang baru, dan mereka pun duduk bersama, menikmati malam dengan tawa dan harapan. Luka memang tak bisa dihapus, tapi bisa sembuh. Dan ketika sembuh, luka itu akan menjadi bekas yang mengingatkan bahwa mereka pernah jatuh, namun bangkit bersama. Karena dalam rumah tangga, yang sejati bukan yang sempurna, tapi yang tetap memilih bertahan, memaafkan, dan tumbuh bersama. Rio telah membuktikan bahwa orang yang diremehkan hari ini bisa jadi harapan untuk banyak orang. Isaac Hari